Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ayuliza. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Tia dan Saudari Fitona mengenai pengertian kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari dua kata, yaitu norma dan susila. Norma sendiri berarti pedoman-pedoman yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok masyarakat. Sedangkan susila adalah tindakan-tindakan yang baik dan dianggap layak untuk dilakukan dalam sekelompok masyarakat. Tindakan yang susila sangat bergantung pada kelompok masyarakat yang ada. Pada suatu kelompok masyarakat, sebuah tindakan dapat dianggap susila, sedangkan pada kelompok lain, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai asusila. Oleh karena itu, definisi susila di sini sangat bergantung pada nilai-nilai yang dikandung oleh suatu kelompok masyarakat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa norma kesusilaan adalah norma yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia di suatu masyarakat. Namun, norma ini tidak berasal dari hukum yang jelas, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan serta hati nurani yang ada di suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, meskipun dapat dirasakan secara langsung di masyarakat, norma ini tidak memiliki sanksi dan batasan-batasan yang jelas, sehingga norma kesusilaan merupakan salah satu bentuk norma yang sangat mengandalkan kontrol sosial dalam penegakannya. Selanjutnya yaitu pengertian kesopanan. Norma merupakan kaidah atau aturan yang berlaku bagi tingkah laku manusia yang berisikan perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Oleh sebab itu, norma merupakan panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima. Norma kesopanan merupakan seperangkat aturan yang memandu tingkah laku manusia agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam masyarakat. Norma ini berhubungan dengan tingkah laku, menghormati, menghargai, serta respek dengan kultur suatu masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara akhlak, etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan. Perbedaan antara akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan dapat kita lihat pada sifat dan kawasan pembahasannya, di mana etika lebih bersifat teoritis dan memandang tingkah laku manusia secara umum. Sedangkan moral dan susila lebih bersifat praktis, yang ukurannya adalah bentuk perbuatan, serta sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk pun berbeda, di mana akhlak berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, etika berdasarkan akal pikiran, sedangkan moral, kesusilaan, dan kesopanan berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Jika masyarakat menganggap perbuatan itu baik, maka baik pula nilai perbuatan itu. Selanjutnya yaitu persamaan. Keterkaitan antara akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan ini bisa kita lihat dari segi fungsi dan perannya, yakni sama-sama menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk ditentukan baik dan buruknya, benar dan salahnya, sehingga dengan ini akan tercipta masyarakat yang baik, teratur, aman, damai, dan tentram, serta sejahtera lahir dan batin. Dari uraian di atas, dapat kita katakan bahwa antara akhlak dengan etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan mempunyai kaitan yang sangat erat, di mana wahyu, akal, dan adat adalah sebuah teori perpaduan untuk menentukan suatu ketentuan nilai. Terlebih lagi, akal dan adat dapat digunakan untuk menjabarkan wahyu itu sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.